Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aparat Subdit Renakta, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim berhasil mengungkap kasus penyekapan terhadap 19 wanita yang diduga akan dipekerjakan sebagai PSK di kawasan Tretes, Kabupaten Pasuruan. Dari 19 wanita tersebut, 4 diantaranya adalah anak-anak. Pengungkapan kasus ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penggerebekan di kawasan ruko di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Kasus human trafficking di Indonesia makin hari mengalami peningkatan yang luar biasa. Data dari Pusiknas Polri menunjukkan bahwa dalam 7 bulan di tahun 2022 ini, Polri telah menindak 57 kasus tindak pidana perdagangan orang. Artinya, dari waktu ke waktu, angka human trafficking di Indonesia ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Untuk menangani kasus tersebut, sejumlah undang-undang telah dikeluarkan dari level negara sampai konvensi internasional. Bahkan, lembaga Global PBB didukung oleh ribuan NGO skala lokal maupun internasional telah menggunakan jejaringnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Indonesia sendiri telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women tahun 1979 yang kemudian diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan juga Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2017. Namun semua upaya ini belum berhasil menghentikan kasus human trafficking yang banyak menimpa kaum perempuan dan anak-anak. Fakta ini semua menunjukkan kepada kita bahwa sistem sekularisme kapitalis yang hari ini diadopsi oleh dunia termasuk Indonesia telah gagal menyelesaikan kasus human trafficking. Hal ini berawal dari cara pandang kapitalisme dalam melihat akar permasalahan terjadinya kasus human trafficking. Kita melihat bahwa kasus human trafficking ini tidak bisa dilepaskan dari permasalahan ekonomi. Sementara dalam sistem kapitalisme sekuler menempatkan segala hal berasaskan materi, termasuk menempatkan posisi kaum perempuan dan anak-anak. Mereka dipandang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk meraup sejumlah keuntungan bagi sekelompok kalangan. Berbeda dengan Islam. Islam menyelesaikan permasalahan tersebut secara mendasar. Sementara sistem kapitalisme menyelesaikan kasus human trafficking atau perdagangan orang ini hanya secara kuratif saja tanpa kemudian dengan melakukan tindakan preventif. Dalam sistem Islam, maka khilafah akan menyelesaikan permasalahan ekonomi ini secara mendasar, yakni dengan mewujudkan kesejahteraan secara merata bagi setiap individu warga negaranya dan memastikan mereka mampu memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder secara layak. Dengan demikian, maka khilafah akan menyelesaikan permasalahan ekonomi ini secara sistematis. Demikian pula khilafah akan memberikan perlindungan dan memastikan keamanan kaum perempuan serta anak-anak di bawah tanggung jawab suami dan para wali mereka, termasuk ketika kaum perempuan bekerja di ranah publik, maka mereka tidak boleh dieksploitasi. Mereka boleh menempati pekerjaan di sektor publik yang tidak boleh mengekspos aspek feminitas mereka dan tanpa mengabaikan kewajiban mereka sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab mengasuh serta mendidik putra-putri mereka. Demikian pula dalam sistem ketenagakerjaan,
Khilafah akan memastikan diterapkannya hukum muamalah sesuai dengan syariat. Akad kerja antara perusahaan dengan masyarakat dipastikan berlaku secara adil. Bahkan jika terjadi perselisihan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan, maka pengadilan akan menyelesaikan sengketa di antara mereka. Demikian pula khilafah akan memberlakukan hukum secara tegas bagi pelaku dan segala pihak yang terlibat di dalam human trafficking dengan memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera. Inilah perlindungan yang sempurna syariat Islam dalam naungan khilafah dalam menyelesaikan kasus human trafficking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.